Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai inhalasi terapi. Saya share ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat ya? Udah dok. Terlihat, Dok. Oke, terima kasih. Kita akan berbicara mengenai terapi inhalasi. Apa sih yang dimaksud dengan terapi inhalasi? Ada yang tahu nggak? Apakah semua kita bisa berikan kayak air? Ya, silakan deh. Untuk terapi inhalasi itu setahu saya terapi untuk memberikan obat melalui suatu alat untuk bisa melalui saluran pernapasan dok, izin dok. Iya, Tetapi tidak betul. semua obat dok bisa diberikan secara terapi inhalasi dok. Apakah semua obat kita bisa berikan? Bisa lewat inhalasi, misalnya antibiotik bisa kita inhalasi? Silakan. Tidak semua obat dok. Oke, jadi kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Obatnya apa aja, dok? Obat untuk terapi inhalasi? Contoh aja. Dok ada contohnya dok obat terapi inhalasi yang sering dok salbutamol ya dok contohnya dok. Ya, baiklah. Mungkin dokter waktu memberikan pada pasien, kira-kira kesulitan memberikan terapi inhalasi apa ya dok? Kira-kira apakah sulit untuk menggunakannya? Kira-kira apa nih ya? Kira-kira pengalaman adik-adik semua memberikan terapi inhalasi pada pasien apa sih? Izin dok, mungkin apalagi untuk pasien yang pertama kali baru menggunakan terapi inhalasi, harus edukasi terlebih dahulu ya dok pada pasiennya, karena salah penggunaan juga berakibat obatnya tidak efektif juga dok. Iya, benar sekali. Jadi memang terapi inhalasi ini adalah kita memberikan terapi lewat uap ya. Nah, kira-kira kalau obat ya kita berikan lewat inhalasi atau penguapan, kira-kira pada indikasi apa saja, penyakit apa saja, apakah misalnya semua penyakit kita berikan penyakit infeksi dok, atau seperti pada asma, ya kan? Ada yang tahu nggak? Atau pada COVID boleh nggak kita terapi inhalasi? Untuk izin boleh, untuk dok. indikasinya sendiri sebenarnya salah satunya Ya, silakan tadi. dok, izin dok untuk Ya, indikasi ada beberapa dok. Setahu saya dok, salah silakan satunya dokter yang paling Alison. sering kita itu berikan pada pasien pasien yang dengan PPOK dok, yang dengan penyakit obstruktif, juga bisa pasien dengan asma dok. Untuk infeksi sendiri kalau memang ada bukti bronkospasme bisa kita berikan dok. Gitu, dok. Iya, oke. Ada tambahan? Tadi eh, ada tambahan saya rasa tadi. Silakan dok. Ya, baik. Oke, mungkin kita sudah kita lengkapi. Izin mungkin kita berikan ya. Nah, indikasi terapi inhalasi ternyata banyak dok. Misalnya pada PPOK, bronkitis, emfisema, penyakit paru obstruksi kronis, ya, SOPT, sindrom obstruksi pasca TB, ya, bronkiektasis. Kalau yang suka ada asma, bahkan memang infeksi, tapi infeksi dengan bronkospasma ya. Jadi pada pasien pneumonia atau seringkali misalnya dokter lihat pada pasien-pasien ICU yang diberikan ventilasi mekanik ya terjadi bronkospasme ya. Jadi bronkusnya mengalami spase dan juga ada retensi sputum. Oke. Kita beralih lagi. Coba kita share script-nya lagi, lanjut. Ya, kebetulan ini macet. Sebentar ya, Dok. Saya share screen, mungkin yang ini sebentar.
Agak macet sedikit, kita balik sudah tadi di sini, kita berikan ya di sini ya. Ya, silakan. Iya, oke, kita udah terlihat ya. Nah, kira-kira nih memang ada beberapa yang harus kita pelajari adalah satu, tidak mudah ya untuk memberikan training ya, training untuk cara mengoperasikan terapi inhalasi karena bentuknya memang macam-macam, inhaler, dan juga cara memilih terapi inhalasi inhaler atau nebulizer gitu ya. Nah, memang pada pasien dewasa muda dan usia lanjut berbeda karena pada usia lanjut itu seringkali memang ada gangguan kognitif ya, kemampuan penurunan fungsi dan juga banyak demensia ya dok. Jadi ketika pasien kita latih ya, kalau pasiennya kemampuan kognitifnya masih bisa menerima, itu biasanya ada masalah. Tapi ketika sudah pikun, nah itu akan bermasalah. Dokter harus melatih caregiver dan juga fungsinya tubuhnya biasanya akan terganggu ya. Nah, kita berikan terapi inhalasi lewat beberapa cara. Nah, kira-kira dokter ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bagaimana rute pemberiannya? Apakah obatnya itu langsung kita semprot aja, kita semprot sesuatu spray gitu? Atau gimana dok? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa diberikan dengan alat nebulisasi ya, Dok? Betul, ke alat nebulisasi. Kalau pakai inhaler bisa juga nggak dok? Bisa dokter pakai inhaler Bisa juga juga bisa, Dok. dok. Benar, gitu ya. Nah, ternyata rute itu ya itu terbagi ada 3 cara ya. Jadi ada dibilang inpaksi, nah gambarnya seperti gambar A ini dok. Lalu juga sedimentasi dan juga difusi. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau impaksi, nah biasanya di mukosa bronkus ya. Jadi karena gerakan atau benturan ya obat tersebut pada permukaan saluran napas, maka partikelnya akan menempel pada mukosa saluran napas. Misalnya dia nempel di bronkus. Nah, kalau dia sedimentasi, partikel pada mukosa pada bronkus itu karena terjadi karena efek gravitasi. Jadi karena dia misalnya gravitasi kan pasti harus ke arahnya ke bawah. Ketika dia turun misalnya masuk dari trachea ke bronchiolus, ke bronkus ya, bronchiolus itu karena efek gravitasi. Yang ketiga, karena difusi, biasanya partikelnya sangat kecil, Dok. 2 mm dan itu biasanya terjadi di alveoli. Nah, kita berikan begini, Dok. Ternyata kalau obat itu kita partikelnya besar, ukurannya 5 mikron ya, besar banget. Jadi di posisi jatuhnya obat inhalasi itu di paring dan laring dan saluran nafas atas. Ya, ini berarti dia nggak bisa ke bawah ya. Jadi kerugiannya ketika kita pengen sampai ada misalnya ada wheezing, ada ngikik di bawah. Nah, ketika kita pilih partikel obatnya gede, dia kan tidak bisa mencapai yang bawah ini, dok. Tapi kalau misalnya dokter pilih 0,5 sampai 2 mikron, nah pasti bisa sampai bawah ya, apalagi kalau wheezing atau ngikiknya di kedua paru. Nah, antara 2 sampai 5 mikron, nah biasanya namanya dia akan jatuhnya di tracheobronchial ya, di posisinya. Nah, kalau kita memberikan terapi inhalasi banyak banget ya, Dok, hambatan dan problem. Nah, kira-kira adik-adik semua, kira-kira apa sih yang adik-adik hadapin ketika memberikan terapi inhalasi? Yuk, silakan dok. Mungkin Ada cara pengalaman? penggunaannya, Dok. Iya, penggunaannya biasanya gimana dok? Apakah pasiennya bisa menggunakan atau dokter harus memberikan edukasi atau
mungkin ada dokter punya pengalaman menarik. Idealnya mungkin harusnya kita saat baru kali pertama pasien itu diberikan obat inhalasi, kita mengedukasi ya dok cara penggunaannya seperti apa dok, sehingga pasien juga tidak bingung dok. Benar gitu loh. Dan kedua dok, pada pasien yang sadar sama tidak sadar, apakah dokter mengalami kesulitan? Iya dok, kalau misalnya dalam pasien yang tidak sadar tentunya bisa diberikan instruksi seperti pada pasien yang sadar. Iya, betul. Memang lebih susah ya kalau pasien ini tidak sadar ya. Dan itu memang perlu karena dia ada spasme, terutama pada bronkospasme. Itu akan sulit ya, dan tapi kita bisa melakukannya. Jadi memang ketika kita memberikan terapi inhalasi, dokter harus memilih. Kira-kira dokter harus memilih kira-kira alat apa yang baiknya yang digunakan. Ataukah harus memilih alat yang membutuhkan koordinasi, jadi aktif ya, antara napas, otot, atau kira-kira yang pasif, seperti nebulizer misalnya ya, aktif seperti inhaler ya dok. Atau dokter harus berikan dalam bentuk solusio atau bubuk nih, dan dosisnya kira-kira berdasarkan berat badan atau dosisnya berbeda. Nah, juga dalam masalah di pasien dok. Pasien itu kapasitas parunya beda-beda. Nah, ketika pasiennya tidak punya koordinasi antara napas dan gerakan tangan terutama, itu dokter harus memilihnya yang tidak menyulitkan pasien. Kemudian kalau misalnya pasiennya letoik, terutama kemampuan ototnya misalnya lemas sekali, sehingga kekuatan tangannya itu sudah jatuh, mungkin karena dia lagi tidak sadar ataupun juga karena lagi apatis. Jadi dokter juga harus memilih, jangan memilih inhaler yang membutuhkan koordinasi gerak tangan ya dok ya. Jadi memang akan sulit sekali. Nah, sekarang kira-kira saya tanya nih, kira-kira tipe device atau alat inhalasinya apa aja? Silakan dok, yang dokter tahu. Apakah dia tahu? Ya, dok, izin ada yang saya tahu dok, ada yang dry powder inhaler dok, ada yang metered dose inhaler, ada juga yang ini dok, jet nebulizer ya dok. Iya, benar. Nah, sekarang saya ingin tahu nih dok. Nah, kalau ini adakah yang tahu kira-kira udah pernah ketemu jenis inhaler seperti ini? Sudah pernah lihat dok? Sudah. Kira-kira sulit nggak penggunaannya dok? Bagus pakai spacer kira-kira atau pakai yang ini? Mana yang paling nyaman untuk pasien dokter? Beda-beda ya. Gimana dok? Punya pengalaman? Ada yang pakai spacer? Spacer kayak gini ya dok ya. Tabung kecil dan bisanya disambung ke inhalasi ya. Nah, memang benar menurut dokter itu adalah tipenya adalah metered dose inhaler ya. Ada yang bubuk namanya dry powder inhaler ya, biasanya dosisnya macam-macam ya dok ya. Ada yang namanya soft mist inhaler ya, yang lebih bagus ya, dan juga nebulizer. Oke. Nah, ini yang disebut dengan MDI, metered dose inhaler. Jadi kita memberikan dari gas ya ke penguapan ya. Dan biasanya ini tidak terlalu mahal ya, dan itu sangat bisa mudah dibawa kemana-mana. Biasanya juga dosisnya beragam dok. Tapi yang paling penting adalah pasien yang diberikan ini harus pasien yang sadar ya. Karena dia memerlukan koordinasi antara napas dan juga gerak ya. Nah, ya caranya begini nih dok. Nah, dokter memegang ya di depan ya, cukup 1-2 inci, kemudian lalu ketika sudah
kita bernapas, kemudian pada saat exhale, lalu mau inhale, dokter masukkan alatnya, lalu dokter tekan kanisternya pada saat inhale, ya, dan pada saat ini obat akan masuk ya. Tapi jangan lupa dikocok-kocok dulu ya, dikocok-kocok dulu sebelum tutupnya dibuka. Inhale dia dipegang dengan tegak, kita ekspirasi. Setelah kemudian inhaler kita letakkan di antara bibir, kemudian bibirnya tutup rapat, lalu kita inspirasi pelan-pelan sambil kanisternya ditekan ya. Lalu tarik napas dalam-dalam dan jangan lupa tahan 10 sampai detik ya, atau hitung 10 kali. Ada yang tahu nggak gunanya tahan napas 10 detik atau hitung 10 kali dalam hati? Karena apa, Dok? Yuk. Dokter Arini. Supaya obatnya nggak langsung kebuang ya, Dok. Iya, betul. Jangan. Kalau kita nggak tahan napas, obat itu langsung keluar lagi. Tapi kalau misalnya tahan napas 10 detik, obatnya kita harapkan benar-benar kita hirup ya, inhalasi ya, betul. Nah, ini adalah penggunaan MDI dengan spacer ya, tabung ya. Nah, jadi tabungnya macam-macam, ada yang besar seperti ini, ada yang kecil ya, tergantung dari alatnya. Nah, biasanya inhaler itu kita kocok dulu, lalu buka tutup inhalernya, sama juga masukkan ke mulut inhalernya ya. Lalu nih mouthpiece-nya itu diletakkan antara kedua bibir, lalu juga bibir didapatkan, lalu tangan kiri memegang nebulizer dan tangan kanan memegang kanister inhaler. Tekan kanisternya sehingga obat masuk ke dalam spacer, lalu tarik napas perlahan-lahan, tahan ya supaya obat masuk ke dalam, lalu baru kalau udah selesai dikeluarkan lagi. Begitu ya. Oke. Kita beralih pada DPI atau draw powder inhaler ya. Jadi ada bubuk untuk diuapkan, juga butuh gerak napas ya, tapi biasanya portable. Tipenya ada yang namanya turboiler ya, kayak tabung, lalu diskus seperti ini yang ungu ya, lalu handyhaler. Jadi handyhaler ini yang sebelah kanan saya letakin, dan juga swinghaler. Ini adalah contohnya ya. Dan bentuknya bubuk, tapi biasanya tidak mengandung freon. Dia tidak iritasi ke orofaring. Lebih mudah dipakai pada orang tua dan anak-anak, tapi ingat harganya lebih mahal ya. Karena ini berpedoman pada pernapasan, maka benar-benar dokter harus memberikan edukasi dengan baik, lalu juga harus dijaga kelembapannya, dan memang dosis penyapu harus disiapkan dan harus benar-benar kita perhatikan, karena single dosis maupun multi dosis memang beda. Caranya adalah obat dihirup pada saat menarik napas, tidak memerlukan koordinasi tangan dan tarikan napas, tidak menggunakan propelan sehingga pasien harus dapat bernapas dengan kuat, dan ini tidak perlu sesar, Dok, dan cukup mudah ya. Ya, dan ini juga yang namanya SMI ya, soft mist inhaler ya. Kita lihat nih biasanya namanya Respimat ya, Dok. Perlu perakitan ya, tapi membutuhkan koordinasi antara inhalasi dan gerak ya, Dok. Nah, sekarang kalau dokter sudah tahu, kira-kira adik-adik mau pilih device yang mana nih, Dok? Mana lebih nyaman? Lebih enak dipakai? Mungkin ada pengalaman dari pasien adik-adik semua? Jadi, Dok, mungkin kalau biasa, Dok, mungkin ke device individualis ya, Dok. Misalnya kalau pasiennya anak atau orang yang lansia, Dok, dan koordinasinya sulit, mungkin kita bisa pilih DPI, Dok. Tapi kalau mungkin bisa koordinasi dengan baik, kita bisa pilih MDI ya, Dok. Iya. Dok. Dok. Iya. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kalau setelah dokter semua memberikan device, ada nggak kerugian dari
memberikan terapi inhalasi, khususnya inhaler? Yuk, siapa yang tahu? Kira-kira ada tahu kerugian memberikan inhaler? Izin dok, mungkin Mm-mm. kalau pasiennya lupa berkumur dok, jadi bisa ada infeksi jamur gitu seperti Candida dok. Betul, infeksi jamur. Kemudian ketika kita memberikan obat yang kebetulan memang lebih canggih, memang alatnya itu relatif lebih mahal. Terus juga mungkin cara pemakaiannya itu pasien tidak mengerti, sehingga seringkali ketika sudah diresepkan oleh dokter, itu alatnya tidak dipakai karena tidak diberikan pengetahuan bagaimana caranya untuk memberikan edukasi, dan juga dari apoteker juga tidak, sehingga alat itu seringkali hanya teronggok saja di kamarnya, dan ketika dokter menemukan pasien keesokan harinya atau kunjungan berikutnya, dokter tidak mendapatkan perubahan yang bermakna. Jadi jangan lupa ya, kita harus edukasi dan kita juga harus mendemonstrasikan dengan baik, karena tidak mudah ya dok. Jadi kerugian dari pemberiannya ini adalah untuk MDI. Jadi memang biasanya memang actuation-nya itu setelah pada akhir inhalasi ya. Kalau DPI adalah tidak dihirup dengan kuat ya. Ya, jadi dengan tidak dalam sekali. Ya, yang ketiga kalau dia soft mist inhaler ya, not maintaining inhalation with spray dari obat itu sendiri ya. Nah, kira-kira dokter pernah dengar nebulizer nggak dok? Kira-kira apa sih tipe-tipe nebulizer? Ada yang tahu? Belum ada? Oke. Ada yang namanya jet nebulizer, ultrasonic ya, biasanya fine mist ya, aerosol, dan biasanya kita berikan kira-kira antara 10-15 menit ya. Obat-obatnya hanya terbatas. Nah, kira-kira kalau misalnya jet nebulizer atau ultrasonic nebulizer, dokter pilih yang mana nih? Kira-kira mana deh? Kira-kira atau dokter asal aja atau kita pilih salah satu yang sesuai dengan pasien? Yang sesuai dengan Mungkin pasien, sesuai dok. dengan pasien ya dok. Ya, dok. Betul, betul. Jadi device-nya itu tergantung dari jenis obat yang diinginkan, dan kita harus memilih sesuai dengan keinginan pasien ya, dan sesuai dengan peak flow ininya bagaimana, dan juga jangan lupa pada orang lanjut usia itu ada gangguan kognitif ya. Jadi kalau dengan gangguan kognitif biasanya nebulizer lebih baik dah. Dia harus sangat mudah digunakan dan dia convenience ya, dan juga portable ya, dan preferensi dari pasien itu sangat kita perhatikan, dan kita harus memaksimalkan penggunaan inhaler. Jadi kita memang harus memilih ini yang mau yang cepat atau yang mau lambat nih, dan jangan lupa juga setelah kita memberikan edukasi, tes lagi pasiennya apakah pasiennya sudah menggunakan dengan tepat. Kemudian juga dari preparasi, kemudian cara menggunakan, kemudian dia menyimpan. Ada yang sampai membiarkan juga sungkupnya kuning gitu. Itu juga tidak boleh ya. Maka edukasi mengenai inhaler ya, bagaimana kita mendemonstrasikan, dan juga training terus-menerus, latih, dan sangat penting. Mungkin ada pengalaman dari adik-adik semua cara menggunakan inhaler ataupun nebulizer. Mungkin ada yang mau cerita? Silakan dok. Izin dok, mungkin izin bertanya untuk terakhir dok, karena memang keterbatasan waktu dok. Apakah memang untuk inhaler atau nebulizer itu merupakan modalitas inhalasi yang terpilih ya dok pada pasien dengan kognitif yang menurun, contohnya pada geriatri yang penurunan kesadaran atau pada pasien dengan Down syndrome? Mungkin sekian dok pertanyaan saya dok. Iya, Terima kasih dok. makasih. Jadi sebenarnya kalau dengan Down syndrome
itu biasanya memang terjadi mukus ya, retensi mukus yang berlebih. Kadang-kadang juga ada demensia juga seperti pada halnya geriatri atau lanjut usia. Maka pilihan yang paling terbaik adalah kita berikan nebulizer. Nah, beda sekali dengan geriatri yang masih bagus, artinya masih bagus, masih sadar, masih itu bisa dokter berikan inhaler. Tapi pada geriatri yang tidak sadar atau juga Down syndrome, anak-anak misalnya, ataupun yang dewasa muda Down syndrome, memang lebih baik dokter memberikan nebulizer. Nah, jenis-jenisnya tentu saja agak berbeda, Dok, ya. Dan jangan lupa juga harga menentukan karena biasanya pada sudah bagus obatnya, sudah jadi nebulizernya, ternyata harganya mahal, maka tidak bisa diberikan dan pasien tidak bisa membelinya, maka ada tekniknya, Dok. Tekniknya biasanya kita resepkan formula aja, dan kita harapkan ketika pasien ada hambatan pada pembelian atau harganya mahal, pasien dapat menggunakan generik ya. Jadi dokter pada pasien Down syndrome dan juga pada geriatri yang memang tidak sadar dapat nebulizer. Memang jenisnya adalah misalnya jet nebulizer ya, Dok. Tapi memang suaranya biasanya berisik sekali. Tapi dokter bisa menggunakan dengan larutan ya, solusio, suspensi, atau juga yang berminyak ya. Jadi cocok untuk obat-obat yang untuk inhalasi yang dipakai. Atau ultrasonik. Nah, ultrasonik itu biasanya menghasilkan partikel 5 mikron, tapi biasanya kita berikan hanya solusio only ya. Tidak bising tapi biasanya ya cocok buat untuk pasien bronkospasme, atau dokter boleh memberikan atomizer nebulizer dan tujuannya adalah pasien yang